Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam pelajaran komunikasi bisnis sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan pada pertemuan sebelumnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian tetap sehat? Mohon kita semua tetap menjaga kesehatan. Berhubung sekarang kita masih ada dalam wabah COVID-19 ya. Tolong kalian jaga kesehatan, protokol kesehatan COVID-nya dilaksanakan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita terlebih dahulu dengan mengucapkan surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan kelancaran, keselamatan sampai akhir pertemuan nanti. Kalau misalnya sudah hadir semua, silahkan kalian nanti isi link daftar hadir di Google Form yang Bapak share di grup WhatsApp ya. Hari ini kita akan bertemu di pelajaran komunikasi bisnis. Barangkali ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Produk dan pelayanan, Pak. Oke, produk dan pelayanan ya. Masih ingat apa itu produk? Segala sesuatu yang kita tawarkan pada konsumen, Pak. Ya, betul ya. Oke, ada lagi yang lain. Iya, Silakan Tia, apa? itu alat pemuas kebutuhan manusia dan dapat berupa barang maupun jasa, Pak. Dapat berupa jasa, barang maupun jasa. Ya, baik, terima kasih ya. Kalian masih mengingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sekarang kita akan membahas tema atau topik materi yaitu tentang negosiasi bisnis, karena produk yang kita jual ini perlu kita negosiasikan dalam proses penjualannya. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Ada yang tahu? Silakan. Saya Iya, silakan. negosiasi itu Saya Pak. Oh, silakan deh. Itu nawar-nawar barang ya, Pak. Betul ya. Silakan pendapat yang lain. Kegiatan musyawarah, betul ya. Bapak akan menampilkan dulu slide ya. Tolong kalian diperhatikan. Sudah siap anak-anak. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini berarti materi yang akan kita pelajari ya. Ini tentang negosiasi bisnis. Ya. Nah, pada pertemuan ini dalam pelajaran negosiasi bisnis kita akan mempelajari tentang menerapkan teknik negosiasi ya. Menerapkan teknik negosiasi dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian negosiasi, kemudian menjelaskan tujuan negosiasi, kemudian menganalisis proses negosiasi, kemudian menganalisis strategi negosiasi, kemudian menganalisis syarat yang harus dipenuhi ketika negosiasi, kemudian membuat perencanaan negosiasi, dan yang terakhir adalah melakukan negosiasi. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang pertama yaitu tentang pengertian negosiasi. Seperti yang tadi telah kita singgung sedikit tentang pengertian negosiasi ya, yang dijawab oleh Dea dan juga oleh Ogi, bahwa negosiasi itu katanya tawar-menawar dan juga musyawarah. Oke, itu tidak salah. Nanti akan kita temukan definisi yang betulnya pada pembelajaran kitab hari ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat negosiasi. Nah, nanti apa nih tujuan dan manfaat negosiasi itu ya, akan kita pelajari. Kemudian proses negosiasi itu bagaimana? Kemudian strategi dalam negosiasi itu seperti apa? Lalu syarat-syarat negosiasi juga itu apa saja?
Kemudian teknik negosiasi itu bagaimana, dan yang terakhir adalah hambatan negosiasi. Nah, ini beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tentang negosiasi ini? Karena ketika nanti kalian terjun bekerja di lapangan ataupun di perusahaan, hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi itu akan kalian temukan ketika nanti kalian bekerja sebagai sales, ketika kalian bekerja sebagai pelayan toko, tentu kalian akan berhubungan dengan masalah negosiasi. Jadi kalian harus betul-betul menguasai tentang materi ini, begitu ya. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalian simak tayangan video yang akan Bapak tampilkan berikut ini ya. Bagaimana caranya Anda bisa memenangkan setiap negosiasi? Negosiasi Silakan tidak disimak hanya terjadi baik-baik di ya. dunia bisnis. Negosiasi terjadi di manapun selama Anda berhubungan dengan manusia. Ya, dengan istri, dengan anak, saudara, atau dengan bisnis apalagi. Selalu melibatkan negosiasi. Bagaimana caranya Anda memenangkan negosiasi? Kita akan bahas pada vlog kali ini. Oke, sebelum Anda bicara soal negosiasi, Anda harus paham dulu bahwa manusia punya kebutuhan yang sama. Manusia punya kebutuhan untuk apa? Survive. Manusia punya kebutuhan untuk mengejar pleasure. Manusia punya kebutuhan untuk menghindari pain. Anda harus sadar bahwa sifat manusia adalah memikirkan dirinya sendiri. So, di dalam negosiasi atau dalam menjual produk apapun, di saat Anda bercerita hanya tentang Anda, besarnya perusahaan Anda, bagusnya produk Anda, tapi Anda tidak menyentuh sisi need dari calon customer Anda tidak melihat apa kebutuhan dia dan apa yang dia inginkan, Anda akan gagal dalam negosiasi Anda. Seorang teman saya bertanya pada saya, "Kok lu bisa banget sih gitu ya diskusi dan akhirnya lu yang diikuti keinginannya?" Tidak selalu dalam setiap diskusi saya diikuti keinginannya. Pertama, karena mungkin saya tidak sedang ingin diikuti juga. Kedua, ya, kita tidak bisa menang selalu dalam setiap hal. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Tapi seringkali saya juga mendapatkan apa yang saya inginkan dalam sebuah negosiasi. Kenapa? Karena saya fokus bukan terhadap apa yang saya inginkan, tapi saya fokus terhadap apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh lawan bicara saya. Coba Anda bayangkan seseorang yang menjual suatu produk kepada Anda tapi berbicara tentang perusahaannya, tentang produknya, tentang betapa hebatnya dia menjual. Emang Anda peduli? Sedangkan Anda ketemu dengan seorang salesman yang berbicara tentang Anda. Seseorang yang berbicara tentang mobil apa yang Anda butuhkan. Oke, mobil yang Anda jual paling canggih, paling mahal. Tapi kalau memang mereka butuh mobil yang untuk keluarga besar, sedangkan yang Anda jual mobil sport, apakah mereka akan beli meskipun punya uangnya? No. Orang yang punya uang sekalipun kalau butuh mobil keluarga, dia akan tetap beli mobil keluarga. Kenapa? Bicara kebutuhan. Nah, banyak orang lupa terlalu fokus terhadap spesifikasi. Silakan terlalu ya, fokus simak terhadap dengan hal baik. yang Nanti kalian canggih, terlalu fokus terhadap hal yang tidak tanyakan apa diperlukan. yang kiranya kurang Setiap dipahami. otak kita memproses sebuah informasi itu membakar kalori, dan sebagian orang menyia-nyiakan kalori calon customernya dengan memberikan informasi yang mereka tidak butuhkan. Mereka tidak fokus terhadap apa yang customer butuhkan. Mereka tidak fokus terhadap apa yang customer sukai. Mereka hanya peduli sama cerita mereka. Sehingga akhirnya begitu orang buka website, mereka tidak menunjukkan 3 hal penting. Pertama, apa yang Anda tawarkan? Bagaimana Anda bisa menjadi solusi dari masalah mereka? Dan bagaimana caranya mereka membeli dari Anda? 3 kerangka utama ini aja, jika itu sudah ada dalam penawaran Anda, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena customer tidak mau membakar kalorinya lebih banyak hanya untuk memproses informasi yang jauh lebih ribet. Dulu, Apple itu punya sales page, punya skrip konten iklan, itu sebanyak 9 halaman. Dan semenjak Steve Jobs berpikir berbeda, 9 halaman berubah hanya dalam 2 kata. Dalam sebuah billboard besar. Apa 2 kata tersebut? Think different. So, Steve Jobs ingin menyampaikan bahwa Apple adalah untuk orang-orang yang ingin berpikir berbeda, tampil berbeda, menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang berbeda, punya sebuah solusi yang berbeda.
berbeda dari apa yang orang lain punya, berbeda dari apa yang orang lain lakukan, dan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Dan itulah kenapa Apple menjadi salah satu brand terbaik saat ini di dunia, karena Apple bisa think different, membuat simpel sesuatu yang rumit dan benar-benar fokus straight to the point apa yang customer mereka butuhkan. Customer mereka butuhkan sesuatu yang berbeda, cara menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda. Makanya Anda bisa lihat bahwa apapun inovasi yang Apple lakukan diikuti oleh kompetitornya. Kenapa? Karena mereka always think different. Dan mereka berpikir bahwa customer mereka butuhnya apa. Jika Anda merasa vlog ini bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe. Dan nonton vlog kita yang lainnya. Salam sejuta pengusaha. Ya, silakan ada yang ditanyakan dari video yang Bapak tampilkan barusan. Saya Pak. Oke, silakan Nabila. Saya Pak, di dalam video disampaikan bahwa sebelum negosiasi kita perlu mengetahui lawan negosiasi kita kan, itu kan Pak? Ya, betul, betul, betul. Yang mau menanggapi pertanyaan dari Adila tadi. Oke, silakan. Siapa dia ya? Oke, silakan deh. Karena agar apa yang kita tawarkan dapat diikuti oleh lawan negosiasi kita Pak. Betul ya, berarti ketika kita menawarkan sesuatu itu, berarti kita sudah tahu kebutuhan mereka itu apa. Ya, baik, terima kasih Dea. Kan ada lagi yang lain, silakan ya. Karena kita tidak mengetahui kebutuhan lawan negosiasi kita, maka kita akan kesulitan memenangkan negosiasi tersebut. Ya, di dalam negosiasi itu kita itu harus bisa menyampaikan argumen dengan baik, win-win solution, harus saling menguntungkan itu dalam negosiasi. Oke, ya baik, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Silakan deh, apa deh? yang berdasarkan video yang tadi diamati, apakah negosiasi sama dengan tawar-menawar tidak Pak? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Siapa? Wati ya? Oke, silakan Wat. Menurut pendapat saya Pak, beda Pak kalau negosiasi itu untuk, sedangkan tawar-menawar hanya untuk barang dagangan Pak. Oke, jadi oke, yang lainnya silakan. Oke, Lan, silakan Lan. Menurut pendapat saya, tawar-menawar itu bagian dari negosiasi, Pak. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Giliran Bapak yang bertanya ya sekarang. Nah, ini tentang negosiasi nih. Nah, terkadang kita kan melakukan negosiasi itu tidak selamanya lancar, tidak selamanya baik gitu loh, ya. Nah, menurut kalian apa nih yang mengakibatkan atau yang menghambat terhadap kelancaran dalam negosiasi? Oke, silakan Dek. Ya Pak. Menurut saya Pak, faktor yang menyebabkan kegagalan negosiasi itu adalah yang pertama tidak melakukan persiapan, yang kedua tidak mendatangkan tujuan, yang ketiga tidak menganalisis kebutuhan dari lawan negosiasi kita Pak, dan yang keempat selalu egois. Benar begitu Pak? Iya, betul ya. Selanjutnya, untuk materi lebih lengkapnya, silakan kalian akses materi tersebut tentang negosiasi ya, yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Nah, dan silakan untuk menambahnya kalian bisa searching materi di internet ya. Silakan kalian diskusikan materi-materi berikut ya. Yang pertama, kelompok pertama yang diketuai oleh Aing Alia, yaitu membahas tentang pengertian dan tujuan negosiasi. Kelompok kedua membahas tentang proses dan strategi negosiasi. Kelompok 3 syarat-syarat dalam negosiasi. Dan kelompok 4 teknik dalam negosiasi. Silahkan kalian diskusikan materi ini ya. Kalian diskusikan materi ini pada Google Classroom, pada Google Meet ya, pada Google Meet masing-masing yang telah Bapak share di grup WhatsApp ya. Nah, sekarang silakan kalian lab dari room ini, kalian menuju ke roomnya masing-masing. Tiap-tiap kelompok Aing Alia tadi, kemudian kelompok Aing Suryani, kelompok Adila, kelompok Iban. Silakan nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian lab dari room ini, kalian menuju ke kelompoknya masing-masing ya, untuk melakukan proses diskusi.
Bapak kasih waktu selama 20 menit. Wabarakatuh. Hadir semuanya. Anggi ada Anggi. Katia, agar Setiawati. diskusi kita lebih lancar bisa ditampilkan kameranya juga, Kak. Muhammad Rizky. Hadir. Ya, satu. Baik. Sekarang kita akan membahas syarat-syarat negosiasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kan Opa sudah ada? Pertama, kita membahas tentang pengertian negosiasi. Mohon maaf, itu masih di empat negosiasi. Pertama ya, silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya selama 30 menit. Jadi negosiator yang Yaudah, kalau gitu ya berasal dari kita mulai dulu sambil menunggu ya. Untuk pembahasan di kelompok kita itu ada membicarakan suatu tentang proses dan strategi negosiasi. yang harus Jadi yang pertama itu tentang proses negosiasi. Oh iya, Katia juga sama Kanopa bisa cari referensi juga ya dari Google. Saya akan mencari materi saya tentang proses negosiasi. Lalu untuk yang lainnya silakan Katia dan Kanopa cari sendiri ya. Nanti kita satukan untuk menjadi laporan hasil diskusi kita kali ini. kecerdasan, Silakan. B berpenampilan fresh, C memiliki rasa humor, Yang ketiga, D pengertian, E perhatian, negosiasi adalah F pandai bergaul, sedikit ada dua. G memiliki toleransi kepada orang lain, H dapat menerima rangsangan dari luar. Oke, baik. Nah, ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama. Baik, saya akan ulang kembali. Bagaimana kelompok pertama? Lancar diskusinya? Lancar Pak, tapi masih diskusi. Oke, silakan dilanjutkan. Dilanjut sama Aslan. Nah, ini untuk kelompok 2 bagaimana proses diskusinya? Lancar? Alhamdulillah Pak, tapi ini satu anggota saya belum. Udah ada Pak tadi belum. Dilanjutkan ya diskusinya. akan melanjutkan Sedang mencari referensi Pak ini. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat negosiasi. Menurut Kanopa sudah paham ya instruksinya? negosiasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam upaya mencapai kesepakatan melalui diskusi formal. Iya Pak. Ya siapa? Baik, akan dilanjutkan oleh Setiawati. Atau lebih dari mana masing-masing pihak memiliki tujuan berbeda dan terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bapak kelompok satu sudah Katia siap. dan Kanopa bagaimana sudah? Kelompok 1 sudah. Baik untuk berhubungan dengan sifat, karakter, atau kepribadian. Kepribadian seorang negosiator sanggup mensugesti. Udah Bapak, kelompok kelancaran satu udah negosiasi. beres, sudah siap. Kepribadian yang baik akan Terima kasih. Kalau sudah, silakan lab dan kembali ke room utama ya untuk kelompok 1. negosiator antara lain yaitu bersikap jujur, inisiatif dan kreatif, konsekuen dalam perbuatan. Bagi yang sudah kelompok 1, silakan kembali ke roomnya yang utama. Terima kasih. Selain untuk mempunyai kepribadian yang baik, Kelompok seorang empat negosiator sudah, juga Pak. diharapkan Bukan di sini, Pak. mempunyai Coba, Pak. pengetahuan Kelompok yang 4 sudah luas, diskusinya. baik yang berkaitan dengan Silakan itu kembali sendiri ke maupun room utama ya. Kalian lab dari sini dan kembali ke room negosiasi. utama. Ya Pak. Kelompok 2 sudah Pak. Oke, silakan jika sudah kalian kembali ke room utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemuda dari kelompok perwakilan dari kelompok 1, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian negosiasi. Jadi menurut kelompok kami negosiasi itu Bapak ulangi. Silakan diulangi ya. Ya. Menurut kelompok kami, negosiasi adalah
sebagai suatu proses komunikasi, yaitu menawar atau merundingkan suatu masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan tujuan dari negosiasi yaitu yang pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang terakhir, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan. Silakan. Pertanyaan saya, apakah kegiatan jual beli bagian dari negosiasi? Seperti itu. Jelas, itu sama bagian dari negosiasi karena tujuannya adalah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana, Nova, sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan, Wati. Mengapa dalam negosiasi harus memberikan manfaat untuk kedua belah pihak? Baik, izin menjawab. Silakan. Karena sesuai dengan tujuan negosiasi. Ya, mohon maaf. Ulangi ya, Pak. Silakan. Untuk jawaban dari Setiawati, karena sesuai dengan tujuan negosiasi, yaitu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagaimana, Setiawati, sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya Aing Alia yang telah menyampaikan materi tentang pengertian negosiasi dan tujuan negosiasi. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Ya, silakan. Ya, siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mardiana akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang proses dan strategi negosiasi. Jadi menurut kelompok kami, proses negosiasi itu terdiri dari yang pertama, persiapan dan perencanaan, yang kedua, mendefinisikan aturan pokok, yang ketiga, klarifikasi, yang keempat, pemecahan masalah, yang kelima, menutup negosiasi. Nah, sedangkan strategi negosiasi yaitu yang pertama, memperhatikan nada bicara, yang kedua, hindari kata-kata yang kurang meyakinkan, yang ketiga, lakukan riset, yang keempat, jangan terlalu personal, yang kelima, perhatikan bahasa tubuh. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Nah, selanjutnya silakan dari teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Herlan. Tadi dalam proses negosiasi terdapat kata mendefinisikan aturan pokok. Apa maksudnya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih ya. Jadi, maksudnya sebelum kita melakukan negosiasi, kita harus membuat peraturan yang harus dijalankan dalam negosiasi tersebut, agar negosiasi berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oh, ya, terima kasih, Kak. Nah, sama-sama. Barangkali silakan ada yang lain. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Saudari Dea yang telah mempresentasikan hasil
diskusinya sudah cukup jelas tadi bahwa yang dimaksud dengan ataupun yang termasuk pada strategi negosiasi itu yang pertama adalah kita harus melakukan persiapan dan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian tadi ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan mendefinisikan aturan pokok. Jadi sebelum negosiasi itu kita perlu membuat aturan terlebih dahulu untuk para negosiator supaya dalam proses negosiasi mereka tidak berlaku seenaknya begitu. Jadi ada aturan-aturan sebagai payung hukum dalam kegiatan negosiasi yang dilaksanakan begitu. Termasuk ada klarifikasi. Nah, klarifikasi ini untuk memperbaiki ataupun untuk memperbaiki apa yang salah begitu, atau untuk melihat apa yang salah, seperti itu ya untuk klarifikasi. Kemudian ada pemecahan masalah dan juga menutup negosiasi. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan strategi negosiasi, memperhatikan nada bicara. Jadi kita jangan nyolot gitu loh. Ketika negosiasi jangan popolotot ya, kalau dalam bahasa Sunda mah ada kata popolotot tuh. Jadi kalau popolotot baturnya jadi takut gitu. Jadi tujuan negosiasi tidak akan tercapai kalau demikian, karena negosiasi kan harus win-win solution tadi, harus saling menguntungkan begitu. Kemudian hindari kata-kata yang kurang meyakinkan, lakukan riset dan lain sebagainya ya. Nah, baik, terima kasih ya Dia ya yang telah menyampaikan. Oke, selanjutnya sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3 ya, pada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang syarat-syarat negosiasi. Jadi syarat negosiasi itu menurut kelompok kami adalah sebagai berikut. Kemampuan yang berhubungan dengan keadaan fisik. Yang pertama itu memiliki kecerdasan, yang kedua berpenampilan menarik atau fresh, yang ketiga memiliki yang kelima perhatian yang berhubungan dengan sifat dan kepribadian. Yang pertama yaitu bersikap jujur, yang kedua inisiatif dan kreatif, yang ketiga konsekuen dan perbuatan. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Saya. Ya, silakan siapa? Ogi ya. Ya, silakan. Ogi. Tadi disampaikan bahwa syarat negosiasi itu adalah konsekuen dalam perbuatan. Maksudnya. Jadi gini maksudnya. Ketika kita sudah berucap atau bicara, maka kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan atau katakan dalam negosiasi tersebut. Bagaimana? Cukup jelas? Ya, sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Sudah cukup jelas Kak Adila. Oke, terima kasih ya Adila yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang silakan kelompok terakhir, semangat nih. Oke, untuk kelompok terakhir silakan untuk melakukan presentasi ya. Silakan ketuanya Iban ya. Ya. Silakan Ban. Atau siapa yang mewakili? Oke, silakan ini untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya saja Pak, perwakilan dari kelompok 4. Silakan Tia ya. Karena mungkin ada trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4 tentang teknik dalam negosiasi. Jadi menurut kami teknik negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama persiapan, yang kedua menjaga
integritas personal, yang ketiga bersabar, yang keempat mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan sopan, yang kelima mendengarkan dengan aktif, yang keenam banyak bertanya, yang ketujuh percaya dan yakin selalu ada solusi. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Silahkan ada yang mau bertanya. Ya, Maaf Kak Tia, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi dalam teknik negosiasi disebutkan menjaga integritas personal. Maksudnya itu gimana ya? Iya, menurut kelompok kami, integritas personal itu berarti kita harus memiliki kejujuran serta karakter yang baik agar orang lain percaya pada kita. Mungkin itu menurut kelompok kami. Silakan dari yang lain, ada yang mau menambahkan jawaban? Saya Katia. Silakan. Menurut saya, integritas personal itu sikap jujur, tekun, ulet, dan dapat dipercaya, dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana? Cukup jelas? Ya Kak, terima kasih sudah cukup jelas. Silakan ada yang lain? Cukup Katia, sudah jelas. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk semua ketua kelompok atau perwakilannya yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi sudah cukup jelas tentang pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, kemudian strategi negosiasi, lalu kemudian teknik dalam negosiasi, barusan yang terakhir disampaikan oleh kelompok 4. Jadi dalam bernegosiasi itu kita harus melakukan persiapan, menjaga integritas personal. Jadi integritas itu kepercayaan orang lain begitu. Kita harus bersikap jujur, amanah, kemudian dapat dipercaya lah, sehingga orang lain itu percaya kepada kita pada saat negosiasi. Sehingga ketika kita berargumen, ya orang akan percaya kepada kita kalau kita punya sikap integritas tadi. Kemudian bersabar. Kemudian apalagi mengkomunikasikan ide dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah hasil diskusi dari beberapa kelompok yang tadi sudah melakukan kegiatan diskusi. Nah, untuk selanjutnya, silakan ada yang belum dipahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan ditanyakan. Sudah jelas. Ya, kalau sudah cukup jelas, Bapak akan bertanya nih, apa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam negosiasi? Oke, silakan. Apa ya Pak? Ya tahu Pak. Ya tahu ya. Silakan, ada yang tahu nggak? Apa yang menyebabkan kegagalan? Saya tahu Pak, Nova Pak. Oke, silakan Nova. Ya, memang ini murid Menurut- pintar ya. Oke, silakan Om. Ya Pak. Menurut saya, yang menjadi hambatan dalam negosiasi itu adalah tidak melaksanakan persiapan dan ingin menang sendiri, Pak. Dan ingin menang sendiri ya, jadi egois gitu. Betul ya, itu yang menyebabkan kegagalan dalam negosiasi. Jadi ketika kita negosiasi itu ulah egois, ulah yang menang sorangan gitu loh. Jadi jangan ingin menang sendiri gitu. Ya, karena apa? Karena yang menyebabkan kegagalan negosiasi itu salah satunya yang pertama tadi tidak melakukan persiapan. Yang kedua kita bersikap egois. Kemudian nada bicara kita terlalu keras. Kita tidak mengetahui kebutuhan orang lain apa. Ya, kebutuhan orang lain apa itu, sehingga konsep atau gagasan yang kita tawarkan itu tidak mereka terima gitu ya. Nah, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, baik anak-anak, semua materi yang kita pelajari pada pertemuan ini sudah tersampaikan. Silakan kalian simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi pada pertemuan hari ini? Biasanya yang suka simpul menyimpul Neng Alia ya, biasanya ya. Oke, silakan Neng Alia untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan nih. Saya Pak Yalia. Silakan.
Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, pengertian negosiasi, yaitu sebagai suatu proses komunikasi, tawar-menawar atau merundingkan suatu masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan. Yang kedua itu tujuan dari negosiasi, yaitu memperoleh kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat negosiasi, yaitu memahami tujuan negosiasi dan melakukan persiapan. Yang terakhir, yang keempat, hambatan negosiasi. Kita tidak melakukan persiapan dan memiliki sikap egois. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ai ya. Baik, yang selalu menyimpulkan di setiap pertemuan pada mata pelajaran komunikasi bisnis ini. Jadi, Bapak berharap meskipun hanya Ai yang menyimpulkan materi, tetapi yang lain pun bisa memperoleh kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir ini, ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya silakan kalian refleksikan materi yang telah kita pelajari hari ini. Kalian bisa mengisi link refleksi yang Bapak share di di WhatsApp group ya. Bentuknya itu Google Form, kalian isi. Nah, ini bukti bahwa kalian telah mengikuti materi ini dengan baik begitu. Jadi silakan kalian refleksikan. Ya. Bagaimana, siap untuk mengisi link refleksinya? Terima kasih ya. Nah, kemudian jangan lupa silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul yang Bapak share di Google Classroom ya. Di sana ada soal evaluasi. Kemudian untuk mengisinya kalian bisa diisi di Google Classroom, di Google Form. Linknya nanti Bapak kirim di WhatsApp group ya. Nah, untuk mengisi soal tersebut Bapak tunggu hari ini sampai jam 12 malam ya. Nanti hasilnya Bapak tunggu gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga Bapak kan sudah melampirkan LKPD itu di Google Classroom. Nah, silakan kalian isi tugas-tugas yang ada di LKPD atau kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD. Terutama di sana kalian disuruh untuk membuat video negosiasi bisnis ya. Nah, video tersebut silakan kalian kirimkan melalui email Bapak. Sudah pada tahu kan email Bapak? Tahu kan? Tahu ya Pak, tahu Pak. Terima kasih ya. Nah, nanti videonya kalian kirimkan melalui email Bapak. Bapak tunggu paling lambat hari besok. Ada jeda waktu tuh. Kalian besok bisa melakukan diskusi, melakukan praktek, kemudian silakan kirimkan materinya ke videonya melalui email Bapak ya. Nah, selanjutnya jangan lupa dan tolong dipersiapkan untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang menganalisis hubungan dengan pelanggan. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.